Tapi identifikasi dirimu harus jelas ketika masuk ke ranah keindonesiaan. Aku Indonesia dulu, baru aku Indonesia yang Sunda, aku Indonesia yang Jawa, aku Indonesia yang Madura. Disitulah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinekanya ada di Jawa, Sunda, Madura. Ikanya ada di Indonesia. Karena visinya tadi, maka Pak Cokro banyak mengkritik primordialisme. Jawa merasa unggul dengan Jawanya, merasa bahwa sesungguhnya orang Jawa itu adalah ras yang paling unggul di muka bumi ini. Hanya saja sekarang sedang tidak unggul. Ada yang begitu. Atau yang Sunda merasa dulu peradaban itu dimulai dari Sunda. Indonesia dulu disebut Sundaland, jadi kita yang paling unggul. Atau mungkin Sumatera, Aceh merasa kalau ndak ada Aceh, Indonesia itu sudah runtuh sejak dulu. Atau yang Sulawesi merasa, itu yang dikritik oleh Pak Cokro, primordialisme. Kalau mentalnya masih begini, jangan mimpi. Cita-cita mulia macam-macam tadi bisa sukses. Atau itu kan zaman dulu begitu logikanya. Hari ini Jawa, Sumatera, Madura, Sunda silahkan kamu ganti dengan parpol juga boleh. Kamu ganti dengan kelompok ormas juga boleh. Kamu ganti dengan apapun model primordialisme juga boleh. Kalau bukan berarti orang tidak boleh jadi Jawa, tidak boleh jadi Sunda. Tapi identifikasi dirimu harus jelas ketika masuk ke ranah keindonesiaan. Aku Indonesia dulu, baru aku Indonesia yang Sunda, aku Indonesia yang Jawa, aku Indonesia yang Madura. Disitulah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinekanya ada di Jawa, Sunda, Madura. Ikanya ada di Indonesia. Itu jalan paling simpel untuk menjelaskan Bhinneka Tunggal Ika pada adikmu. Anak-anak SD, anak SMP itu kan sering bingung. Bhinneka Tunggal Ika, macam-macam tapi kok satu? Macam-macam itu kan harusnya banyak. Kok satu? Ya cara paling simpel itu. Karena identitas itu kan kayak dirimu. Itu kan kamu yo adik, yo mahasiswa, yo kan macam identitas banyak. Ini sebenarnya kan satu. Banyak tapi satu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, banyak orang memperdebatkan ini sehingga dianggapnya aku yang dosen dengan aku yang bapak, dengan aku yang anak, dengan aku yang kakak, atau aku yang adik itu hal yang berbeda. Padahal hakikatnya satu. Oke, ini ya kayak ideologinya teman-teman yang agama sebelah yang Trinitas itu loh. Itu kan Trinitas itu sosoknya sama, menyebutnya oknum atau agen, tapi ada level dia yang Tuhan, ada level yang dia manusia, sehingga disebut anak Tuhan. Kan itu logikanya semacam itu. Dan rumusannya Sutasoma, saya tidak tahu, kemarin ada kitab kecil yang hubungannya sama Sutasoma. Kapan-kapan kita bedah. Yang Bhinneka Tunggal Ika itu arahnya ke situ. Orang itu ada identitas yang mengumpulkan, ada identitas yang memisahkan. Manusianya akan damai kalau lebih banyak fokus pada identitas yang menyatukan. Dan biasanya lebih rumit hidupnya kalau fokusnya pada identitas yang memisahkan. Kalau kamu lebih melihat apa bedaku sama dirimu, itu biasanya kita susah jadi dekat. Tapi kalau melihat apa samaku dengan dirimu, kita bisa lebih dekat. Yuk, pikiran itu kuncinya di situ. Sama yang lain juga begitu. Saya sering bilang bahwa
Kamu dapat apa itu tergantung pikiranmu. Itulah yang kamu dapat. Contohnya gini, kalau kamu nganggap aku sebagai guru, kamu dapat manfaat guru dari aku. Kalau kamu nganggap aku sebagai musuh, kamu juga dapat manfaatnya musuh dari aku. Kalau kamu nganggap aku apa, manfaat dari situ. Tergantung dapat manfaat apa. Sama temanmu misalnya, kalau hanya kamu anggap teman, ya kamu dapat manfaat pertemanan dari dia. Tapi kalau kamu anggap dia temanku sekaligus guruku, kamu akan dapat manfaat teman dan manfaat guru dari dia. Nah, Indonesia ini banyak orang pikirannya negatif. Sehingga rasanya berat sekali untuk bersatu. Orang melihat yang lain sebagai musuh, maka dari saudara sendiri dia dapat manfaat permusuhan. Kapan-kapan ya saya menjelaskan ini, mungkin nanti di keindonesiaan tentang identitas ini. Sudah diawali oleh Pak Cokro dengan kritik primordialisme. Orang susah memisah identifikasi antara dirinya dengan status dirinya yang lain. Diri kita ini kan banyak sekali identitas-identitasnya. Nah, banyak orang terjebak primordialisme. Ya ini sebenarnya bisa kamu pelajari, tidak cuma kondusif untuk dunia sosial, untuk dunia pribadi juga penting. Banyak orang yang terjebak oleh citra dirinya sendiri yang ada di pikirannya. Kamu kan sering merasa, saya ini anak gaul loh. Kamu merasa pokoknya kemana-mana orang melihatmu itu sebagai anak gaul. Padahal mungkin yang lain melihatnya tidak begitu. Tapi rasamu sebagai anak gaul, atau rasamu sebagai anak alim, atau rasamu saya itu mahasiswa aktivis loh Pak. Padahal mungkin yang lain melihatnya tidak begitu. Nah, itu terjebak oleh citra diri, termasuk yang suku tadi, termasuk yang ormas tadi, dan lain sebagainya.